Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Deep Learning 3 akan mempresentasikan hasil progres UAS kami yang berjudul Implementasi Algoritma Convolutional Neural Network dalam Sistem Klasifikasi Pengenalan Nama Buah dan juga Sayur. Berikut merupakan tim dari pengembang kami, yaitu yang pertama ada Ahmad Maulidi Ropiad dengan job desk pembuatan interface, lalu ada Dani Ramdhani dengan pembuatan model dan Winda Puspitasari sebagai pembuat laporan. Pendahuluan. Pertama-tama, pendahuluan diadakannya ataupun dibuatkannya proyek ini yaitu kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI dan deep learning telah membawa revolusi besar dalam berbagai bidang. Salah satu metode deep learning yang banyak digunakan adalah CNN atau Convolutional Neural Network, di mana teknologi ini sangat berguna untuk aplikasi seperti diagnosis medis, pengenalan wajah, dan klasifikasi objek. Dalam pemrosesan cerita digital, CNN dapat digunakan untuk mengotomatisasikan klasifikasi buah dan juga sayur yang sebelumnya dilakukan secara manual. Proses manual ini seringkali lambat, tidak efisien, dan juga rentan terhadap kesalahan manusia. Adapun tujuan dan manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini, yang pertama tujuan yaitu mengembangkan sistem berbasis CNN yang mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam klasifikasi buah dan sayur, sehingga mendukung otomatisasi dan di industri pangan dan pertanian. Lalu manfaatnya terbagi menjadi dua, ada aspek teoritis dan juga aspek praktis. Aspek teoritis yaitu mengembangkan teori pemrosesan citra dan penerapan algoritma CNN dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi pengenalan objek visual berdasarkan ciri-ciri buah dan sayur untuk diklasifikasikan berdasarkan kelas-kelasnya. Lalu untuk aspek praktis yaitu meningkatkan pemahaman dalam penerapan algoritma CNN, menyediakan data referensi untuk penelitian lanjutan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penerapan teknologi AI dalam dunia pertanian dan juga pangan. Metode pengembangan yang kelompok kami gunakan yaitu menggunakan metode CRISP-DM yang digunakan ataupun dipilih karena merupakan metodologi yang banyak terstandarisasi dan banyak digunakan dalam proyek data mining dan machine learning yang terdiri dari 6 fase utama yaitu business understanding, data preparation, modeling, evaluasi, dan juga deployment, yang dimana di setiap tahapnya meliputi berbagai siklus yang berurutan sehingga bisa dijadikan sebagai acuan di mana dibutuhkannya penelitian yang memang belum dilaksanakan secara optimal. Pada tahap business understanding, diklasifikasikan di mana buah dan sayur merupakan komponen penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi manusia karena mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Namun, variasi jenis buah dan sayur yang sangat banyak serta kemiripan visual antar beberapa jenis seringkali menimbulkan kesulitan dalam pengenalan dan pengklasifikasian nama buah serta sayur, khususnya bagi pengguna awam atau dalam sistem otomatis seperti di sektor industri dan juga logistik. Pada data understanding dilakukan dengan dua tahapan, yaitu data collecting, yang dimana data yang digunakan dikumpulkan dari situs open source Kaggle. Lalu dengan deskripsi dataset terdiri dari 33.830 citra buah dan juga sayur berukuran bervariasi dikelompokkan ke dalam 36 kelas, yang dimana masing-masing merepresentasikan jenis buah ataupun sayur dengan format JPG. Lalu tahapan data preparation, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama research, di mana seluruh citra data akan di-research dengan ukuran 64 kali 64 pixel. Lalu yang kedua ada normalisasi data dengan membagi seluruh nilai pixel menjadi 255 dalam rentang 0,1. Lalu ada data augmentation, yang dimana dikelola menjadi rotasi, zoom, horizontal, flip, dan juga share. Dan yang terakhir pembagian data. Pembagian data dilakukan dengan tiga periode data, yaitu data training sebanyak 80%, data validasi 10%, dan testing 10%. Tahap modeling yaitu ada beberapa tahapan.
Pemilihan model yang digunakan yaitu model CNN yang mampu untuk mendeteksi fitur dari citra melalui lapisan konvolusi untuk mempelajari pola visual dari gambar seperti garis, bentuk, dan juga tekstur. Untuk arsitektur CNN yang digunakan yaitu terdiri dari input layer yaitu gambar 64 kali 64 pixel dengan compositional layer 32, 64, dan 128 filter. Lalu untuk hyperparameter yang digunakan yaitu diatur selama pelatihan model sebanyak 30 epoch untuk mencapai konvergensi learning rate 0,001. Lalu di tahap preprocessing data dilakukan normalisasi gambar dengan nilai piksel citra dinormalisasikan ke rentan 0,1. Lalu ada pelatihan model di mana model CNN dilatih menggunakan dataset yang sudah dibagi, dilakukan dengan menggunakan TensorFlow dan juga keras menggunakan validasi akurasi untuk memastikan bahwa model tidak mengalami overfitting. Lalu tahap model yang terakhir yaitu evaluasi model. Dilakukan dengan evaluasi menggunakan dataset terpisah untuk mengukur performanya menggunakan matriks evaluasi adalah akurasi dan juga loss. Lalu tahapan evaluasi yang dimana pada tahapan ini dilakukan untuk melihat bagaimana kinerja model dengan menggunakan metode pengukuran akurasi sebagai indikator utama. Dan tahap terakhir yaitu deployment di mana model ini akan diajukan ataupun dimasukkan ke tahap deployment untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah sistem aplikasi berbasis web untuk pengenalan citra buah dan juga sayur. Selanjutnya ada demonstrasi mengenai codingan model pada klasifikasi buah dan juga sayur menggunakan codingan CNN akan dilanjutkan oleh Saudara Dani Ramdhani. Padanya saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada eh, demonstrasi dari model yang menggunakan CNN untuk klasifikasi buah dan sayur, di mana terdapat pembagian bagian yang pertama tuh bagian training dulu, terus kemudian yang selanjutnya yang kedua itu bagian testing. Nah, yang pertama itu di bagian training ini, yang pertama tuh ada dimulai dari langkah-langkah itu mengimport dataset dulu ya, di mana dataset ini didapatkan dari Kaggle. Lalu di sana terdapat fitur Google Colab yang berfungsi untuk menyambungkan ke Google Drive gitu, agar bisa mengambil data yang tersimpan di Google Drive. Lalu untuk libraries-librariesnya yang dipakai di sini ada TensorFlow, itu sebagai machine learning yang digunakan yaitu untuk membangun, melatih, dan juga menyimpan model dari AI-nya. Kemudian ada Matplotlib juga digunakan sebagai library untuk visualisasi data itu seperti grafik, histogram, atau gambar gitu. Lalu untuk selanjutnya pada proses data preprocessing pada bagian training image, yaitu di sini memuat dulu data-data bagian training yang diambil dari Google Drive, yaitu pada bagian dataset pada bagian training dengan berbagai konfigurasi gitu. Di antaranya yaitu terdapat label sebagai inferred, yaitu di mana nanti itu labelnya itu akan diambil secara otomatis sesuai dengan yang terdapat di folder. Lalu untuk label modenya sebagai kategorikal, nantinya label diberikan dalam format kategori gitu. Kemudian untuk class name-nya non gitu. Non di sini berarti nanti urutan-urutan namanya itu akan sesuai default-nya dari TensorFlow-nya gitu. Kemudian untuk color modenya ada RGB, warnanya nanti disesuaikan menjadi RGB. Untuk batch size-nya sebanyak 32 gitu. Jadi nanti datasetnya dibagi per batch yang sebanyak terdapat 32 gambar dalam satu batch. Kemudian ada image size, ukuran image-nya dibagi menjadi 64 kali 64 pixel. Kemudian untuk sampelnya true, sehingga nanti gambarnya akan diacak dan penentuan mengambil gambar di datasetnya diacak. Untuk sheetnya non, non di sini tuh pengacakan dalam sekali kode dijalankan dan pengacakannya itu tidak diaktifkan gitu.
Lalu untuk validation splitnya non juga, tidak ada pembagian untuk validation split, untuk subset juga non, sehingga semua dataset akan dipakai. Lalu untuk interpolation linear, di mana di sini menggunakan linear yaitu menghasilkan gambarnya nanti secara halus. Dan untuk flow links juga di sini false, dan crop top aspect ratio juga dibuatkan false. Dengan hasil ditemukan data sebanyak 3.115 file dengan 36 class. Itu untuk data training. Selanjutnya untuk memuat data validasi gitu. Hampir sama, cara kerjanya programnya hampir sama kayak sebelumnya dengan berbagai konfigurasi untuk pada data validasi ini, dan hasilnya ditemukan juga sebanyak 351 files dan juga 36 class. Lanjut untuk pembuatan modelnya. Untuk pembuatan modelnya di sini menggunakan CNN dengan model sequential, di mana model sequential ini disusun secara berurutan dari input ke output gitu. Nah, untuk pembuatan lapisan correlation layernya di sini menggunakan eh, kon- lapisan konvolusi untuk mendeteksi fitur pada gambar gitu dengan menggunakan filtersnya sebanyak 32 gitu. Dan untuk kernel size-nya juga sebanyak seukuran 3 kali 3, dan untuk paddingnya diformatkan same, yaitu agar ukuran outputnya sama dengan ukuran input. Lalu untuk aktivasinya menggunakan relu, dan untuk input set-nya dengan ukuran 64 kali 64 pixel dengan 3 channel warna RGB. Lalu untuk lapisan kompilasi yang keduanya itu sama, sebanyak 32 filter karena size-nya 3, terus menggunakan aktivasi relu juga gitu. Dan untuk pada bagian yang lapisan ketiga yaitu max lapisan pooling gitu. Lapisan pooling itu untuk mengurangi dimensi gambar gitu. Menggunakan ukuran poolingnya 2, yaitu 2 kali 2, dan stride-nya sama dengan 2 juga gitu. Sebanyak 2 pixel. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada penggunaan dropout. Nah, dropout ini tuh digunakan untuk mencegah overfitting, yaitu dengan menghilangkan sebanyak 0,25 atau sekitar 25% neuron secara acak pada lapisan selama pelatihan. Lalu untuk selanjutnya yaitu terdapat lapisan kompilasi yang ketiga gitu. Dengan menggunakan 64 filter, dan juga di sini tuh pada bagian kernel size juga sama menggunakan 3, dan di sini aktivasinya juga menggunakan relu. Lalu untuk pada bagian selanjutnya yaitu pada lapisan poolingnya, di sini juga poolingnya menggunakan size 2 dengan size-nya 2 dimensi. Nah, di sini juga menggunakan dropout untuk mencegah overfitting sebanyak 25%. Dan juga di sini terdapat lapisan platen ya. Platen di sini tuh lapisan fully connected, yang mana untuk mengubah tensor multidimensi menjadi vektor IID gitu, agar dapat dihubungkan dengan lapisan selanjutnya yaitu lapisan dense. Lalu untuk pada lapisan dense ini, pada lapisan dense yang pertama ini itu mengandung 512 unit atau neuron, dan juga memiliki fungsi aktivasi menggunakan relu gitu. Untuk lapisan fully connection kedua sama dengan menggunakan unit 356 unit dengan aktivasi relu. Kemudian di sini juga menanamkan dropout lagi, yaitu dengan tingkat sebanyak 50% untuk mencegah overfitting. Dan kemudian untuk lapisan outputnya yaitu lapisan dense output, di sini menggunakan 36 unit atau 36 class dengan fungsi aktivasinya yaitu softmax untuk menghilangkan untuk menghasilkan probabilitas dari setiap kelas. Lalu untuk selanjutnya yaitu bagian compiling dan training phase. Di sini compiling ini menggunakan optimizer dari Adam,
algoritma Adam. Lalu untuk lossnya menggunakan categorical quotient entropy, dan untuk matriksnya menggunakan akurasi. Terus di sini terdapat CNN summary untuk menampilkan ringkasan dari arsitektur model yang terdapat dari nama-nama setiap lapisan, jenis lapisan, terus terdapat dimensi-dimensinya juga, dan juga jumlah parameter yang dapat dilatih. Lalu untuk yang selanjutnya, next. Nah, terdapat training history gitu. Di sini barulah dimulai pelatihan model gitu dengan menggunakan X sebagai training set atau data latih, dan juga menggunakan validasi data, dan juga menggunakan epoch sebanyak 32 gitu. Di mana dengan menggunakan epoch sebanyak 32 ini model akan dilatih selama 32 putaran ya. Nah, ini untuk hasilnya di mana eh, terdapat epoch dari 1 sampai ke 32 dengan beragam dari nilai akurasi, loss, validasi akurasi, dan juga validasi lossnya, di mana dari epoch pertama itu sangat rendah untuk akurasinya, dan semakin epoch ke 32 itu semakin tinggi. Next, lanjut ke evaluasi model. Untuk bagian di evaluasi model di sini ada trend loss dan trend SSC. Sama di sini mengevaluasi pada bagian training set atau data-data latih ya. Di mana dengan hasilnya di sini terdapat akurasi sebanyak 0,8, dan untuk lossnya 0,6, dan untuk training akurasinya pada data latih ini 0,83. Lalu untuk selanjutnya pada bagian evaluasi data validasi, dengan hasilnya akurasinya sebanyak 0,8, lossnya 0,6, dan validasi akurasinya 0,84. Perbedaan antara akurasi yang pertama yang kedua tuh, kalau yang pertama tuh akurasi dengan rata-rata per batch-nya, kalau misalkan yang kedua tuh akurasi dari seluruh data yang terdapat di dataset. Next, kemudian untuk bagian shaping model, model-model yang telah dilatih sebelumnya itu kemudian disimpan dengan format trained-model.class. Dan di sini terdapat training history.history itu untuk melihat gitu history-history dari eh, hasil pelatihan yang sebelumnya. Next. Lalu untuk selanjutnya di sini juga menyimpan juga training history.json untuk disimpan dalam format JSON, yang nantinya dapat diunggah untuk melihat data-data akurasi, loss, validasi akurasi, dan validasi loss. Next, selanjutnya pada bagian akurasi visualisasi di sini terdapat visualisasi untuk data training gitu. Di mana untuk pada gambar bisa dilihat dari gambar grafiknya gitu. Di mana untuk epoch dari mulai 0 sampai 30, di 0 sampai ke 10 itu sangat rendah untuk akurasinya, dan semakin epoch ke tahap selanjutnya itu semakin tinggi. Next, yang selanjutnya visualisasi dari data validasi gitu. Untuk validasi juga sama, untuk epoch bawah itu akurasinya kecil, dan ketika epoch menuju ke atas itu akurasinya bertambah. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk memuat data uji gitu, di mana nanti data ujinya dibuka dalam folder Google Drive dengan dataset pada bagian data uji, dan konfigurasi sama dengan data-data sebelumnya pada data validasi dan data training, di mana ditemukan 359 file dan 36 kelas. Kemudian di sini dicek evaluasi untuk ngecek akurasinya pada data uji ini, dihasilkan akurasinya 0,8396 dan lossnya 0,794. Dan untuk tes akurasinya sebanyak 0,84. Terus di sini ada unknown drive di sini untuk menonaktifkan perhubungan ke Google Drive-nya. Untuk yang selanjutnya pada bagian testing klasifikasi boleh. Nah, untuk selanjutnya pada bagian testing
kalau aplikasi juga sama di sini mengambil library library dari TensorFlow, Matplotlib juga NumPy. Lalu juga di sini menggunakan juga Google Colab, Import Lab sebagai fungsi untuk bisa terhubung ke Google Drive. Nah, di sini kita muat lagi untuk dataset ujinya di Drive. Setelah dimuat, maka next. Nah, ditemukannya 359 file dan sebanyak 36 kelas pada data uji. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada untuk load model ya, di mana model yang telah disimpan sebelumnya di sini di load agar kita bisa menjalankan model tanpa harus melatih ulang. Selanjutnya untuk visualisasi dan mencoba untuk memprediksi sistemnya. Nah, di sini kita coba untuk memprediksi pada data uji, di mana di sini pada data uji pada bagian data test, terus pada file banana image keempat. Nah, ini ada gambar pisangnya ya. Next. Terus, nah di sini testing model, di mana model yang telah di-load dilakukan testing. Terus di sini ada print prediksi, di sini untuk ngeprint gitu, prediksi-prediksi dari model yang tadi hasilkan. Lalu di sini ada test set dan class name. Di sini ada beberapa kelas dari semua data set uji. Next. Nah, terus di sini result index prediksi. Nah, di sini tuh untuk ngeprint result index dengan hasil printnya indeks 1. Nah, ini tuh adalah jawaban dari prediksi dari model terhadap gambar tersebut gitu. Boleh ke bawah lagi. Nah, ini untuk tampilan gambarnya. Nah, terus selanjutnya di sini terdapat single image prediksi. Nah, setelah dijalankan, model dapat menjawab pada indeks pertama tuh yang menghasilkan bahwa it's a banana. Jadi model berhasil bahwasannya gambar gambar yang gambar yang dimasukkan pada model ini, model mendeteksi bahwa itu adalah sebuah pisang gitu. Dan itu benar gitu. Untuk selanjutnya ada unmonwrap di sini juga sama untuk menonaktifkan hubungan ke Google Drive. Mungkin untuk demonstrasi dari model CNN pada klasifikasi buah dan sayur dicukupkan. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada Winda. Baik, terima kasih kepada Danira tadi yang telah menjelaskan mengenai model dari klasifikasi buah dan juga saya menggunakan algoritma CNN. Pada pembahasan selanjutnya yaitu tahapan deployment yang gimana pada kelompok kita kali untuk bisa menguji teknologi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk tahap deployment websitenya. Kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk sebelumnya data telah dijadikan sebuah data training model .class. Untuk langkah selanjutnya dibuatlah sebuah pemrograman coding. Yang pertama itu kami mengimport beberapa library seperti Streamlit, TensorFlow, dan NumPy. Kemudian pada tahap TensorFlow model prediksi, di sini data gambar agar memberikan inputan array atau 0 dan 1 agar dapat diprediksi oleh sistem. Kemudian pada bagian sidebar di dalam website Python-nya di sini ada dashboard. Kemudian di dalamnya terdapat beberapa button seperti our team atau kelompok kami, kelompok 3, dan home, about, project, dan inti dari projectnya itu prediksi.
Di sini bisa dilihat our team, kemudian ada main fact untuk halaman awal dari klasifikasi gambar buah dan sayur. Kemudian ada about project. Sini hanya menambahkan beberapa kalimat kata-kata untuk penjelasan dari project-project yang kami buat. Kemudian ada prediction page. Di sini untuk pada bagian prediction page, model yang yang diprediksi akan dihubungkan dengan file uploader dari gambar yang user masukkan. Kemudian ada fungsi untuk menampilkan gambar dan untuk fungsi untuk menetapkan ukuran gambarnya. Kemudian apabila setelah ditekan button predict akan keluar output dari prediction, yaitu our prediction, maka dari hasilnya akan ditampilkan dari website tersebut. Untuk fungsi reading labels ini hanya untuk melabelkan dari data-data gambar seperti semangka dan lain-lainnya dan sayur. Kemudian apabila prediksinya berhasil, dia akan mengeluarkan output yang sukses, yaitu model prediksi. It's a label yang ada di open label tadi. Untuk websitenya tersebut akan ditampilkan. Nah, seperti ini bentuk dari websitenya. Ada bagian dashboard, kelompok 3, home, about project, dan prediksi. Nah, di sini akan langsung saja dicoba. Ini ngambil satu gambar. Nah, di sini apabila berhasil diupload akan seperti ini. Kemudian dapat ditampilkan gambarnya. Di sini muncul peringatan karena melebihi dari limit 200 MB-nya, tetapi masih bisa diprediksi. Apabila di button prediksi akan muncul model prediksinya, yaitu kembang kol. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Ahmad Maulidi yang sudah membacakan ataupun mempresentasikan mengenai hasil dari model aplikasi yang telah kami buat. Selanjutnya, yang terakhir yang akan kami bahas yaitu di bagian kesimpulan, yang dimana secara keseluruhan model CNN terbukti efektif dalam mengenali pola visual pada citra dan memiliki potensi besar dalam pengembangan teknologi pembelajaran mesin berbasis citra. Dataset yang digunakan terdiri dari 33.830 citra dengan pembagian untuk pelatihan 27.064 citra, validasi 3.383 citra, dan pengujian 3.383 citra yang memungkinkan model untuk belajar lebih mendalam dan menghindari overfitting. Proses pelatihan dilakukan dalam 32 epoch dengan akurasi 83,59% dan nilai loss sebesar 0,63,49 pada fase penelitian. Model menunjukkan performa secara stabil pada validasi akurasi sebesar 84,04% dan nilai pengujian akurasi sebesar 84,40%. Maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penelitian ini berhasil menunjukkan efektivitas CNN
dalam menangani permasalahan klasifikasi citra buah dan juga sayur, serta memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teknologi berbasis machine learning di bidang pengolahan citra. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.